Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rini Sri Rejeki, Jessica Tersiana Handayani, Nabila Fatiha, Nur Rahma, Puji Astuti, dan juga Arga Prilando. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai laporan keuangan syariah dan non-syariah. Dalam bab ini ada beberapa pokok subbab yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada komponen laporan keuangan entitas non-syariah, yang dimana ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada koperasi syariah, dan lembaga amil. Yang ketiga ada unsur laporan keuangan, dan yang keempat ada hubungan antara laporan keuangan. Oke, untuk materi lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Komponen laporan keuangan PSHK 1. Yang pertama, laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode, di mana penyajian kepentingan non-controlling interest sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan sebagai pengurang laba laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan awal periode dari periode sajian untuk penyajian retroaktif. Minimum line item penyajian neraca yaitu ada properti investasi, ada provisi, yang ketiga investasi dengan menggunakan metode ekuitas, dan yang keempat ada aset yang dimiliki untuk dijual. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Perbedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas jika nilainya digabung. Komponen PSAK 1 yang kedua itu ada laporan laba rugi komprehensif selama periode. Itu PSAK mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua bagian. Yang pertama itu adalah laba rugi dan pos penghasilan komprehensif lain. Laba komprehensif yaitu perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi, yaitu ada selisih revaluasi aset tetap. Yang kedua, perubahan nilai investasi available for sales. Yang ketiga, dampak translasi laporan keuangan. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlah secara terpisah. Penyebab pengungkapan terpisah: yang pertama, penurunan nilai persediaan atau aset tetap dan pemulihannya. Yang kedua, restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas suatu entitas, dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Yang ketiga, pelepasan aset tetap. Yang keempat, pelepasan investasi. Yang kelima, operasi yang dihentikan. Yang keenam, penyelesaian litigasi. Dan yang ketujuh, pembalikan liabilitas diestimasi lain. Komponen PSAK 1 yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang terdiri dari menunjukkan total laba rugi komprehensif selama periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. Yang kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Yang ketiga, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Yang keempat, jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Komponen PSK 1 yang keempat yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Ada dasar pengukuran, kebijakan yang
relevan, asumsi dalam estimasi. Yang kedua, pengungkapan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan bagian manapun dalam laporan keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan atau pengelolaan modal. Dan komponen PSAK 1 yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelas lain. Yang keenam, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen laporan keuangan entitas syariah. Sesuai PSAK 101, laporan keuangan ini disajikan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah pada anggaran dasarnya. Terminologi dalam PSAK ini dapat digunakan oleh entitas yang berorientasi laba, sedangkan untuk entitas yang tidak berorientasi laba atau memiliki ekuitas yang berbeda, perlu menyesuaikan deskripsi pada beberapa pos keuangan. Nah, di sini ada beberapa komponen laporan keuangan entitas syariah. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Nah, di sini ada beberapa unsur yang berkaitan dengan laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu aset, kemudian ada kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Komponen yang kedua yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu periode akuntansi. Nah, untuk mengetahui laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode, kita dapat menghitungnya dengan cara mengurangkan beban yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode dan pendapatan yang diperoleh dalam periode yang sama. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi atau selama 1 tahun. Nah, tujuan dari penyusunan laporan ekuitas ini untuk mengetahui ekuitas terakhir periode pada akuntansi tertentu. Kemudian ada laporan arus kas selama periode. Laporan arus kas merupakan suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Kemudian ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan zakat ini sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat untuk diserahkan kepada penerima zakat. Nah, pembayaran zakat ini dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Entitas menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama dalam laporan keuangan. Di sini ada beberapa sumber. Yang pertama yaitu sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, kemudian ada penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan sumber dana, kemudian juga ada saldo awal dan saldo akhir dana penggunaan saldo awal dan saldo akhir penggunaan dana kebajikan. Di sini juga ada komponen terkait catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Nah, informasi ini terdiri
dari informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, kemudian juga ada informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tetapi tidak disajikan di neraca. Kemudian juga ada informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Komponen yang selanjutnya yaitu terkait informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Nah, informasi ini bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya, diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Informasi komparatif ini terdiri dari 2 laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Dan komponen yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Nah, laporan keuangan pada awal periode komparatif ini disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi atau melakukan penyajian kembali pos laporan keuangan atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangan. Nah, itulah beberapa komponen laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya yaitu bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang usahanya beroperasi sesuai dengan hukum-hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Laporan keuangan bank syariah sendiri menurut PSAK 101 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK tersebut. Nah, inilah beberapa komponen dari laporan keuangan bank syariah. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Jadi komponen ini sama dengan komponen laporan keuangan yang semestinya. Nah, itulah pembahasan mengenai komponen laporan keuangan entitas syariah dan bank syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut Fatwa DSN nomor 21 DSN MUI nomor 3 2002 tentang asuransi syariah, yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi, dasar didirikannya asuransi syariah adalah penghayatan terhadap semangat saling bertanggung jawab, kerjasama, dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umat dan masyarakat umumnya. Sebagai seorang muslim, kita wajib percaya bahwa segala hal yang terjadi di atas tidak terlepas dari qada dan qadarnya Allah terhadap hamba-hambanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang berbunyi, dan tiada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal, yaitu pada surat Luqman ayat 31. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi syariah. Beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah yaitu yang pertama, saling bekerja sama atau bantu-membantu. Seorang muslim bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan saudaranya yang akan menimbulkan sikap saling membutuhkan dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama muslim ibarat suatu badan yang apabila satu anggota badan terganggu dan kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan
dirasakan. Maka saling membantu dan tolong-menolong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ada sesama muslim saling bertanggung jawab. Kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Yang keempat, ada menghindari unsur gharar, masyir, dan riba. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi syariah. Secara garis besar, asuransi syariah terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama ada asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda, kepentingan keuangan, tanggung jawab hukum, dan asuransi diri. Yang kedua ada asuransi jiwa. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindari atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh resiko kematian, resiko hari tua, dan resiko kecelakaan. Yang ketiga ada asuransi sosial. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Ada 7 perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertanggung jawab mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dengan pengawas syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Yang kedua, akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Yang ketiga, investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. Yang keempat, ada kepemilikan dana. Pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah premi menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Yang kelima, dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelumnya masa reserving period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagai dana kecil yang telah diniatkan untuk tabaru. Yang keenam, pembayaran klaim. Pada asuransi syariah diambil dari dana tabaru atau dana kebajikan seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dalam rekening dana perusahaan. Yang ketujuh, ada pembagian keuntungan pada asuransi dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan. Selanjutnya ada mekanisme kerja asuransi syariah. Yang pertama itu ada underwriting, adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Yang kedua itu ada polis asuransi, adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Yang ketiga itu ada premi kontribusi, yaitu premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu premi tabungan, premi tabaru, premi biaya pengelolaan dana asuransi. Yang keempat itu ada pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah, keuntungan perusahaan asuransi syariah dari bagian keuntungan dana dari investasi. Yang kelima itu ada jenis investasi usaha asuransi syariah. Yang keenam ada klaim, yaitu hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah yang pertama, klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
Yang kedua ada klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Yang C, klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koperasi syariah. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Nah, koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang berprinsip kegiatan dan tujuan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif, simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasional harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba, maisir, dan goror. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan landasan koperasi syariah. Tujuan dari koperasi syariah antara lain yang pertama mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam. Yang kedua menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Selanjutnya ada fungsi koperasi syariah. Yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keempat, ada sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunaan dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Yang keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Yang ketujuh, menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota. Lalu ada landasan koperasi syariah. Yang pertama itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua berasas kekeluargaan dan yang ketiga berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang saling tolong-menolong untuk menguatkan. Yang keempat berdasarkan fatwa DSN MUI _FII_2012. Selanjutnya ada prinsip koperasi syariah. Yang pertama meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak. Yang kedua, kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah Islam. Yang ketiga, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi. Yang keempat, ada menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemutusan sumber daya ekonomi pada segelintir orang. Selanjutnya ada produk-produk koperasi syariah. Ada macam-macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada produk penghimpunan dana. Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan tabungan yang diselenggarakan oleh bentuk simpanan tabungan yang terkait dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Yang pertama ada simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, dan yang ketiga itu ada simpanan sukarela. Yang kedua itu ada produk penyaluran dana. Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dana ada yang komersil, ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan
pada unit kerjasamanya, baik unit sektor real maupun unit jasa keuangan syariah, yaitu ada transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk dimiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Selanjutnya ada transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa. Dan yang terakhir ada transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk usaha kerjasama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Lembaga Amil. Laporan Keuangan Amil atau PSAK 101. Laporan keuangan entitas Amil merujuk pada akuntansi dana yang digunakan pada penyajian laporan keuangan nirlaba yang disesuaikan. Penyesuaian tersebut telah diakomodir melalui laporan keuangan yang dijelaskan formatnya dalam PSAK 101. Berikut ini adalah komponen-komponen laporan keuangan lembaga Amil. Yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode, yaitu merupakan laporan yang menjelaskan aset, liabilitas, dan saldo dana. Yang kedua ada laporan perubahan dana, merupakan laporan perubahan masing-masing dana. Dan yang ketiga laporan perubahan aset kelolaan, yaitu merupakan laporan yang menggambarkan perubahan aset kelolaan Amil berdasarkan jenis aset-aset masing. Yang keempat yaitu laporan arus kas, merupakan laporan kas masuk dan kas keluar. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada akuntansi Amil atau PSAK 112. Amil dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya mengelola dana zakat, tetapi banyak juga berperan sebagai lembaga sosial. Oleh sebab itu, terkait pelaksanaannya tugas, maka akuntansi Amil menggunakan konsep akuntansi dana. Yang pertama ada dana zakat. Yaitu yang pertama ada penerimaan zakat diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas. Penerimaan akan diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika berbentuk kas dan sebesar nilai wajar jika diterima adalah aset non-kas. Yang kedua ada penurunan nilai zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian Amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana Amil jika disebabkan oleh kelalaian Amil. Yang ketiga ada zakat yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah penyaluran jika penyalurannya dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat jika disalurkan dalam bentuk aset non-kas pada saat telah diterima oleh mustahik. Dan yang keempat, bagian dana zakat yang disalurkan kepada Amil diakui sebagai penambah dana Amil dan pengurang dana zakat. Yang kelima ada Amil dapat memperoleh ujroh jika menentukan muzaki penyaluran zakat melalui Amil. Ujroh yang diterima akan diakui sebagai penambah dana Amil. Yang terakhir ada beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi dana Amil. Jika terjadi kekurangan dana Amil, maka diperbolehkan meminjam dana zakat tetapi harus dikembalikan. Kemudian ada dana infak atau sedekah. Untuk akuntansi dana infak atau sedekah pada dasarnya sama saja dengan dana zakat. Yang membedakan bahwa penerimaan atau pengeluarannya dilakukan untuk akun dana infak atau sedekah. Yang pertama, yaitu penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat penerimaan kas atau aset non-kas sebagai penambah dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika berbentuk kas dan nilai wajar jika aset non-kas. Yang kedua, penyusutan dari aset infak atau sedekah yang diterima akan diperlakukan sebagai pengurang dana infak atau sedekah jika penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi. Dan yang terakhir ada penurunan nilai infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah jika tidak disebabkan oleh kelalaian Amil dan diakui sebagai kerugian dan pengurang dana Amil jika disebabkan kelalaian Amil. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syariah terdiri dari 3,
Yang pertama yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Di sini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada posisi keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan terdiri dari 4. Yang pertama ada aset, yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Yang kedua ada liabilitas, merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kemudian ada lagi dana syirkah temporer, adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk memperoleh, mengelola, dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Kemudian yang terakhir ada ekuitas, adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer. Kemudian yang kedua ada kinerja, unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Kemudian ada beban, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul. Kemudian ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Kemudian unsur laporan keuangan yang kedua yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dana penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian unsur laporan keuangan yang ketiga yaitu komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Kemudian ada pengukuran unsur laporan keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Di sini terdapat 3 pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama ada biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan, dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Lalu biaya kini, aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Kemudian ada nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal.
Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Hubungan antar berbagai laporan keuangan. Mengetahui hubungan angka-angka dalam neraca, laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan modal dalam satu set laporan keuangan adalah penting bagi siapa saja yang ingin memahami isi sebuah laporan keuangan dan akuntansi secara umum. Gagal memahami hubungan ini maka sama saja dengan gagal memahami isi laporan keuangan dan akuntansi secara keseluruhan. Satu set lengkap laporan keuangan umumnya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau yang disebut ekuitas pemegang saham, dan laporan arus kas. Laporan keuangan secara keseluruhan menyajikan berbagai jenis informasi tentang kegiatan perusahaan selama periode waktu tertentu dalam angka-angka. Masing-masing laporan meskipun banyak yang saling terkait tetap memiliki peranan berbeda dengan sudut pandang dan fokus penyajian yang berbeda-beda juga. Dengan demikian, maka satu macam laporan tidak bisa menggantikan laporan yang lain. 1. Neraca juga disebut laporan posisi keuangan, bisa diibaratkan sebagai foto, biasa disebut snapshot dari suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan keuangan yang satu ini terdiri dari daftar sumber daya kuantitatif yang dipergunakan oleh perusahaan untuk beroperasi. Di sisi lainnya, laporan ini juga mengandung daftar klaim yang terdapat terhadap sumber daya tersebut yang diwakili oleh kreditur dan oleh pemilik. Dalam bentuk laporan pernyataan sumber daya kuantitatif disebut aktiva atau aset, diikuti dengan klaim kreditur dan pemilik dalam bentuk rekening. Pernyataan aset biasanya disajikan di sebelah kiri dan yang mengklaim aset di sisi kanan dari pernyataan itu. Satu hubungan penting dalam sebuah neraca adalah bahwa klaim terhadap aset selalu sama atau seimbang persis dengan jumlah aset yang disajikan. Itulah sebabnya mengapa neraca juga disebut dengan balance sheet. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi didasari oleh prinsip akuntansi yang disebut prinsip kecocokan. Pendapatan biasanya dapat dengan mudah dikaitkan dengan aktivitas usaha secara spesifik yang berhubungan dengan periode waktu tertentu. Setelah pendapatan untuk jangka waktu telah diidentifikasi, akuntan kemudian mencoba untuk meneliti dan mengaitkan pendapatan dengan semua biaya yang berhubungan dengan 1. Periode waktu yang sama. 2. Proses pembentukan pendapatan tertentu. Jumlah ini kemudian dicocokkan, maksudnya biaya dikurangkan dari pendapatan untuk menentukan hasil operasi untuk periode tertentu. Hasilnya disebut laba bersih jika pendapatan melebihi biaya dan disebut rugi bersih jika biaya melebihi pendapatan. 3. Pernyataan perubahan modal juga disebut dengan pernyataan ekuitas pemegang saham, sebuah pengungkapan yang diperlukan dalam satu set pelengkap laporan keuangan korporasi adalah identifikasi dari perubahan modal atau ekuitas dalam angka-angka dan jumlah saham. Seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal mencakup periode waktu pada titik waktu tertentu. Di kolom utama dari ekuitas pemegang saham terdiri dari kontribusi ekuitas saham pilihan, saham biasa, dan tambahan modal disetor dan laba ditahan. Pernyataan ini dimulai dengan saldo pada
akhir periode sebelumnya. Baris dalam pernyataan menunjukkan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dalam kategori utama dari ekuitas pemegang saham dari saham biasa, laba bersih, dan dividen. Laba bersih dan dividen hanya mempengaruhi laba ditahan. Laba bersih meningkatkan saldo laba ditahan dan dividen mengurangi keseimbangan itu. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran dalam bentuk kas selama periode waktu tertentu, sama dengan konsep waktu pada laporan laba rugi. Dalam bentuk yang paling sederhana, laporan arus kas hanya menunjukkan sumber kas utama perusahaan dan cara perusahaan menggunakan uang tunai itu. Perubahan ini disajikan dengan cara merekonsiliasi perubahan kas dari awal sampai akhir periode akuntansi. Laporan arus kas disajikan dalam 3 kategori, yaitu 1. Arus kas dari aktivitas operasi, 2. Arus kas dari aktivitas investasi, dan 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Di ujung bawah laporan perubahan bersih kas disajikan dalam angka rekonsiliasi untuk menunjukkan saldo kas besar antara saldo awal dengan akhir itu baik dalam keadaan meningkat maupun menurun. 4 laporan keuangan ini berasal dari transaksi dasar yang sama dan pengukuran keuangan yang sama. Keempatnya diperlukan oleh pembaca laporan keuangan untuk mendapatkan pemahaman lengkap sebisa mungkin melalui media laporan keuangan. Mencoba untuk menunjukkan hubungan dari 4 laporan keuangan ini dalam ilustrasi tunggal adalah pekerjaan yang mustahil, tetapi untuk referensi ringkas di sini mencoba menyajikan dalam grafik tunggal. Semudah-mudahnya bermanfaat, khusus beberapa hubungan penting yang mendasari 4 laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan pernyataan arus kas. Berikut grafik gambar yang menunjukkan hubungan antara 4 laporan tersebut. Dari gambar tersebut terdapat 8 pernyataan, yaitu nomor 1 menunjukkan pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan laba rugi mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam neraca. Nomor 2, laba bersih mengalir ke dalam laporan perubahan modal dan merupakan determinan penting dari saldo akhir perubahan laba ditahan. 3. Saldo akhir akun modal memberikan kontribusi dalam laporan ekuitas sesuai dengan jumlah yang sama dipegang saham bagian ekuitas pada neraca. 4. Saldo akhir dari laba ditahan dalam laporan ekuitas sesuai dengan saldo laba ditahan pada pemegang saham bagian ekuitas pada neraca. 5. Saldo akhir kas dalam laporan arus kas sesuai dengan jumlah uang tunai disajikan di neraca. 6. Arus kas dari aktivitas operasi dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi-transaksi termasuk dalam penentuan laba bersih, rekonsiliasi laba bersih, dan arus kas bersih dari aktivitas operasi disajikan sebagai bagian dari laporan arus kas. 7. Pembiayaan kegiatan dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari hutang dan ekuitas
transaksi pembiayaan. Akhir dari periode saldo utang dan ekuitas disajikan dalam neraca. 8. Aktivitas investasi dalam laporan arus kas mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan dalam aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Nah, itu berikut penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.